Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester 1. Nah, yang pertama kita lihat pengertian pemangkatan bilangan bulat. Pemangkatan suatu bilangan bulat diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Contoh 15 pangkat 2, kemudian ada 20 pangkat 4, negatif 7 pangkat 3, negatif 12 pangkat 4. Nah, ini artinya pemangkatan itu adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Artinya 15 pangkat 2 ini kita mengalikan 15 sebanyak 2 kali. Berarti ini 15 kali 15. Nah, dengan cara yang sama 20 pangkat 4 kita dapatkan 20 kali 20 kali 20 kali 20. Kita mengalikan 20 ini sebanyak 4 kali. Nah, yang ketiga itu negatif 7 pangkat 3. Artinya dalam kurung negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Kemudian contoh berikutnya negatif 12 pangkat 4. Nah, negatif 12 pangkat 4 ini berbeda dengan yang di dalam kurung negatif 7 pangkat 3. Negatif 12 pangkat 4 bisa kita buatkan seperti ini. Negatif dalam kurung 12 kali 12 kali 12 kali 12. Nah, ini dia perbedaan antara negatif 7 pangkat 3 dengan negatif 12 pangkat 4. Yang satu ada tanda kurungnya, artinya kita mengalihkan negatif 7 sebanyak 3 kali. Nah, pada bentuk yang 15 pangkat 2 ini, 15 pangkat 2, kalau kita perhatikan, yang angka 15 ini, 15 yang ini, kita sebut dengan bilangan pokok. 15 itu bilangan pokok. Nah, sedangkan 2, angka 2 yang pangkatnya ini disebut pangkatnya atau bahasa lainnya adalah eksponen. Selanjutnya, untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan dari bilangan bulat A didefinisikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, misalkan kita punya A pangkat 2, itu akan sama dengan kita mengalikan A sebanyak 2 kali. A kali A. Nah, kemudian A pangkat 3 berarti kita mengalikan A sebanyak 3 kali. A kali A kali A. Nah, ini A kali A ini kita sebut dengan 2 faktor. Karena kita mengalikannya sebanyak 2 kali. Kemudian A pangkat 3 itu kita sebut dengan 3 faktor. Nah, secara umum dengan demikian kita bisa buatkan, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A kali sampai dengan A. Nah, ini sebanyak N faktor. Artinya A ini bilangan bulatnya atau bilangan pokoknya dan N ini faktornya. Jadi A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sampai N kali. Nah, ini kita sebut dengan N faktor. Untuk lebih paham tentang pengertian pemangkatan bilangan bulat, kita cobakan menjawab contoh soal ini. Yang pertama, A 10 pangkat 2. Nah, kita akan menentukan hasilnya. Boleh kita jawab di sini. Jawab. Untuk yang A 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu akan sama dengan kita mengalikan 10 sebanyak 2 kali. 10 kali
10. Jadi jawabannya adalah 100 atau 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, yang B kita jawab di sebelah kanannya. B itu sama soalnya negatif 8 pangkat 3. Nah, ini artinya kita mengalihkan, boleh kita buat seperti ini, negatif dalam kurung 8 kali 8 kali 8. Kita mengalihkannya 8 sebanyak 3 kali. Nah, 8 kali 8 kali 8 itu jawabannya 512. Ada negatifnya. Artinya negatif 8 pangkat 3 itu sama dengan negatif 512. Untuk yang C, soalnya negatif 9 ditambah 6 pangkat 4. Negatif 9 ditambah 6 itu adalah negatif 3. Nah, jawabannya negatif 3 pangkat 4. Artinya ini negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 kita kali dengan negatif 3. Artinya negatif kali negatif positif. Negatif kali negatif positif. Jadi jawabannya adalah 81. Sekarang yang kedua kita lihat sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N berlaku A pangkat M kita kali dengan A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M-nya kita tambahkan dengan N. Jadi A pangkat M kali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, perhatikan. Misalkan kita punya, boleh perhatikan atau ini contoh. Perhatikan 2 pangkat 2 kita kali dengan 2 pangkat 3. Ini artinya sama dengan 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2. Kita kali dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Nah, ini akan sama dengan berapa kali kita mengalihkan angka 2? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini akan sama dengan 2 pangkat 5. Nah, maka A pangkat M kita kali dengan A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A sampai kali A. Ini sebanyak M faktor kita kali dengan A kali A kali A kali sampai A. Ini juga sebanyak N faktor. Maka A pangkat M itu kita kali dengan A pangkat N itu akan sama dengan ini, kita sambung di sini. Yang ini akan sama dengan A pangkat M kita kali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Sekarang kita lihat contoh 5 pangkat 2 kita kali dengan 5 pangkat 7 kali 5. Nah, 5 ini artinya adalah 5 pangkat 1, tetapi pangkat satunya tidak perlu kita tulis. Nah, ini akan sama dengan kita kalikan dulu, boleh 2 5 pangkat 2 kita kali dengan 5 pangkat 7 kali 5 pangkat 1. Nih 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 7 itu akan sama dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Maka ini adalah 5 pangkat 2 ditambah 7 tambah 1, karena ini sama-sama bilangan pokoknya sama-sama 5. Maka ini 5, 2 tambah 7, 9 tambah 1, 10. Maka 5 pangkat 10. Yang B, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, perhatikan 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 6 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi dengan 3 pangkat 4, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini akan sama dengan kalau
ini bisa kita bagi, ini artinya sama dengan 3 pangkat 2. Dari mana kita dapatkan 3 pangkat 2? Nah, boleh cara manualnya seperti ini. Sama-sama kita bagi, yang penyebut dan pembilang sama-sama kita bagi. Contoh, 3 sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3. Yang tersisa adalah 3 pangkat 2. Makanya di sini 3 pangkat 2. Atau bisa kita buatkan di sini adalah 3 pangkat 6 dikurang 4, sama saja. Nah, bisa kita tuliskan secara umum A pangkat M kita bagi dengan A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sampai kali A. Ini sebanyak M faktor. Nah, berbanding atau dibagi dengan A kali A kali A sampai kali A sebanyak N faktor. Maka bisa kita simpulkan untuk sembarang bilangan bulat, A dengan pangkat M dan N itu berlaku A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kita kurang dengan N. Jadi secara umum bisa kita gunakan seperti ini. Sekarang kita lihat contoh soalnya. 7 pangkat 11 dibagi dengan 7 pangkat 2 kali 7. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, 7 pangkat 11 bagi 7 pangkat 2 artinya ini bilangan pokoknya sama-sama 7 dan pangkatnya ini misalkan pangkat M, ini pangkat N. Maka ini bisa kita selesaikan. 7 pangkat 11 dibagi dengan 7 pangkat 2 kali dengan 7 pangkat 1. Nah, 7 pangkat 11 bagi. Kalau bagi artinya pangkatnya kita kurang. 7 pangkat 11 kurang 2. Kemudian kalau kali berarti kita tambah. Pangkatnya kita tambah 1. 7 pangkat 11 kurang 2 yaitu pangkat 9. Nah, 9 ditambah 1 yaitu 7 pangkat 10. Sifat operasi bilangan berpangkat yang ketiga yaitu sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi 2 berpangkat 3 kita pangkatkan lagi 2. Ini akan sama dengan kita mengalikan 2 pangkat 3 kita kali dengan 2 pangkat 3. Nah, kita gunakan juga pengaplikasian dari perkalian bilangan berpangkat tadi. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 itu artinya sama dengan 2 pangkat 3 tambah 3. Maka ini adalah 2 pangkat 6. Nah, kemudian 2 pangkat 6 ini kita dapatkan dari mana? Ini juga bisa kita tuliskan dari 2 pangkat 3 kita kali 2. 2 pangkat 3 ini kita kalikan dengan 2. Nah, maka kita dapatkan 2 pangkat 6. Dengan cara yang sama ini juga bisa kita selesaikan. A berpangkat 4 dipangkatkan 3. Ini artinya A pangkat 4 kali A pangkat 4 kali A pangkat 4. Nah, ini akan sama dengan A pangkatnya kita jumlahkan. Pangkat 4 tambah 4. Nah, ini akan sama dengan 4 tambah 4 tambah 4, 12. Maka ini A pangkat 12. Nah, A pangkat 12 ini juga kita dapatkan dari A pangkat 4 kali 3. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N selalu berlaku. Kita misalkan A pangkat M berpangkat N atau A pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N itu akan sama dengan A pangkatnya kita kalikan, berarti M kali N. Nah, ini dia secara umum.
Untuk lebih paham tentang pemangkatan bilangan berpangkat, kita lihat contoh soal. Yang pertama, 3 pangkat 4 berpangkat 5. Itu akan sama dengan tadi kita sudah tahu bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu adalah A kita kalikan pangkatnya, itu M kali N. Sama juga berarti ini artinya sama dengan 3 pangkat 4 kali 5, maka ini adalah 3 pangkat 20. Nah, untuk contoh yang kedua, 5 pangkat 9 kita bagi dengan 5 pangkat 3, kita pangkatkan lagi dengan 4. Nah, ini akan sama artinya dengan 5 pangkat 9, tadi pembagian maka pangkatnya dikurang, 9 kurang 3 pangkat 4. Ini sama dengan 5 pangkat 6 pangkat 4. Nah, ini sudah sama, maka kita buatkan 5 pangkat 6 kali 4. Maka ini jawabannya 5 pangkat 24. Selanjutnya kita masuk ke pemangkatan pecahan. Nah, operasi pemangkatan juga berlaku untuk bilangan pokok pecahan. Contoh, setengah atau 1/2 ini pangkat 4, itu akan sama dengan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Kita mengalihkan 1/2 atau setengah ini sebanyak 4 kali. Nah, yang ini 1/2 ini, 1/2 ini kita sebut dengan bilangan pokoknya. Sama seperti bilangan bulat juga. Nah, setengah ini atau 1/2 ini bilangan pokok, sedangkan 4 yang ini, 4 itu adalah eksponen atau pangkatnya. Atau pangkat. Atau secara umum bisa kita sebutkan atau kita tuliskan bahwa A per B pangkat N itu sama dengan A per B kali A per B kali A per B kali sampai A per B. Nah, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan N itu adalah bilangan bulat positif. Dan N ini atau pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Kita lihat contohnya. Negatif 1/8 kita pangkatkan dengan 2. Ini akan sama dengan, nah jadikan ini pecahan biasa dulu. 8 kali 1 8 tambah 1 9. Berarti ini tetap negatif 9/8 pangkat 2. Itu akan sama dengan negatif 9/8 kita kali dengan negatif 9/8. Nah, ingat, negatif kali negatif nanti positif. 9 kali 9 itu adalah 81/8 kali 8 itu 64. Jadi jawaban dari negatif 1/8 dipangkatkan 2 itu adalah 81/64. Demikianlah materi kita pada video kali ini, yaitu tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.